melanjutkan pembelajaran? Ya. Nah, minggu lalu kita bahas apa? Medan magnetnya. Medan magnetnya. Berarti ditanya dulu nih, masih ingat nggak ya? Siapa yang masih ingat bagaimana kita menentukan arah dari medan magnet? Arah medan magnet itu dari kutub utara ke kutub selatan. Iya benar, dari kutub utara ke kutub selatan. Plus juga ya. Satu lagi deh ibu tanya, bagaimana cara untuk menghasilkan medan magnet? Tahu? Bisa dengan cara induksi magnetik atau lebih tepatnya itu dengan mengalirkan kuat arus pada sebuah konduktor. Hari ini kita akan membahas tentang lebih tepatnya induksi magnetik ini pada kawat lurus berarus. Sebelumnya kita nonton dulu yuk ibu punya video. Bel dan alarm ini merupakan peralatan yang kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari, di mana prinsip kerjanya itu mengaplikasikan yang namanya induksi magnetik. Kok bisa? Gimana sih penerapannya nanti? Nah, supaya kita tahu, itulah tujuan kita belajar hari ini. Jadi nanti kalian bisa diharapkan bisa menganalisis konsep induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Kemudian bisa melakukan percobaan tentang terkait induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Secara apa? Ya sama kayak kemarin, dengan cara diskusi kelompok tentunya, sikap yang seperti biasa ibu amati selama pembelajaran, observasi ya, sikap yang ibu nilai apa aja, nah ibu sudah tahu. Jadi silakan ditunjukkan sebaik mungkin ya. Kemudian nanti untuk penilaian pengetahuan terakhir integrasi latihan soal terkait materi kita. Kemudian untuk keterampilannya kita hari ini praktikum, berarti nanti ada uji kerja. Seperti biasa ada portofolio dari LKPD-nya dan juga apa nih yang berani tampil untuk konsentrasi. Kita tengok dulu videonya. Dan perbedaan antara kedua gambar. Perhatikan apa yang dijelaskan, apa yang ditunjukkan. Jadi videonya menunjukkan apa? Percobaan oke. Sekarang coba ibu tanggap video yang sudah ibu tampilkan tadi dalam bentuk pertanyaan. Gimana? Apakah arah penyimpangan jarumnya selalu sama? Apakah penyimpangan arah jarumnya apa? Jarum kompas tadi? Kompas selalu sama. Oke, ada lagi. Penyimpangan jarum. Oke, punya berapa kita pertanyaannya? 5. Kita jawab sama-sama ya. Kita jawab sama-sama melalui kegiatan yang mau kita lakukan. Tadi kan ada yang udah lihat percobaan offsetnya seperti apa. Mau coba percobaan yang sudah dilakukan offset sekian kolom tadi, kita lakukan sekarang. Boleh. Anak-anak ibu tonton jadi offset hari ini ya. Ibu udah siapin alat dan bahannya.
alat dan bahannya ada yang disiapkan di depan. Nah, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya lihat baik-baik. Ada nama masing-masing ya? Udah? Berarti langkah berikutnya silakan bentuk kelompoknya. Seperti biasa ya. Biar rapi. Siapa yang namanya di atas berarti jadi ketua. Oke, Pak Ketua, Bu Ketua, silakan ke depan ambil LKPD dan peralatan. Nah, yang lain coba ambil sendiri gimana? Satu. Coba dibantuin. Baterainya sebenarnya udah nambah. Sekarang ada ibu lihat LKPD-nya. Kita mau melakukan percobaan konsep. Alat dan bahan sudah disiapkan. Cek masing-masing. Sudah lengkap nggak? Sudah cocok nggak? Alat yang ada di mejamu dengan yang ada di LKPD. Kemudian lakukan prosedur percobaan. Lakukan sesuai yang ada di LKPD-nya. Ikuti langkah-langkahnya. Mau seperti apa? Untuk mendukung data, Ibu boleh menggunakan HP-nya. Silakan untuk searching boleh, atau dari buku paket kita juga boleh. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita mulai percobaannya? Bisa. Dan gunakan selotip sebagai perekat sehingga ini maksudnya buat hari ini. Oh ini begini. Buat arus. Kalau buat arus apa dia? Volt, ampere, atau ohm? Ampere. Berarti muternya ke mana? Ya tadi tuh. Lanjut lagi ya. Terus arah satu ke kanan. Iya benar. Ya, kelompok nanti memimpin di depan, kelompok lainnya tetap dari tempatnya. Silakan kita saling memberi tanggapan ya. Kelompok mana yang mau memimpin? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hasil percobaan kelompok kami, tabel C jarak penyimpangan silet jauh lebih besar daripada jarak penyimpanan pada hasil percobaan tabel B. Semakin besar kuat arus, maka semakin besar medan magnet. Kuat Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, saya dari kelompok 2. Menanggapi sih sebenarnya. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita peregangan dulu ya. Mau main nggak? Oke, kita main dulu ya. Ibu punya permainan namanya semut gajah. Semut gajah. Gajah semut. Apa gajah? Besar. Kita sudah melakukan percobaan Orsted. Nah, jadi percobaan Orsted ini sederhananya seperti ini. Jika magnet didekatkan pada suatu penghantar
menghantar yang dialiri arus listrik, maka magnet tersebut akan menyimpang atau terjadinya penyimpangan. Hal ini dikarenakan adanya medan magnet. Nah, Ibu kan tadi sudah membuktikan ya. Sudah membuktikan ketika kawat tadi kita hubungkan dengan baterai, maka arus akan mengalir pada kawatnya. Kemudian kita dekatkan ke magnet, silet tadi yang kita anggap. Ternyata siletnya akan menyimpang. Nah, itu membuktikan adanya medan magnet. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu video ini. Oke. Percobaan Oersted membuktikan adanya medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Nah, ini lihat di gambar ini, kita lihat ada yang coklat, itu kita anggap sebagai kabel atau kawat penghantarnya. Kemudian yang bulatan mengalir itu kita anggap sebagai arusnya. Kemudian kita lihat ketika kabel itu dialiri oleh arus, maka pada kompas jarumnya menyimpang. Terjadi penyimpangan pada arusnya, membuktikan bahwa adanya medan magnet. Nah, kita lihat sekarang arahnya. Nah, ketika arah arusnya menuju ke arah kalian, dari jauh mendekati kalian, ternyata arah medan magnetnya itu berlawanan, jarumnya menyimpang, berlawanan dengan arah jarumnya. Ketika arusnya kita putar arahnya, berbalikan dari yang tadi. Kita putar berbalikan dari yang tadi, sekarang arusnya ngejauh ya, ngejauh dari kalian. Apa yang terjadi pada perputaran jarum kompasnya? Searah jarum jam. Oke, kelihatan berbedanya. Hal ini tadi yang sama dengan arah pada penyimpangan silet. Silahkan gunakan tangan kanannya coba. Arah arusnya menjauh kalian, berarti ke depan jempolnya. 4 jari yang lain gimana? Sama. Arus mengalir ke depan, kemudian baru arahnya. Sekarang kita lihat pengaruhnya. Fungsi magnet di sekitar kawat lurus berarus itu B sama dengan mu0 kali I per 2pi. Kita lihat di sini. B dan I sebanding atau berbanding terbalik hubungannya? Sebanding. B akan sebanding dengan I. Semakin besar arus, maka akan semakin besar medan. Tadi punya 5 pertanyaan, sekarang harus kita jawab. Kan sudah kita buktikan bersama. Pertanyaan pertama, apakah penyimpangan arah jarum kompas selalu sama? Oke, Tiara. Tidak, karena Karena dia bergantung kepada arah arus. karena dia bergantung kepada arah arusnya. Bener nggak? Benar. Kita kasih tepuk tangan. Ini Bu kirim link untuk latihannya di grup ya. Silakan dibuka. Untuk kelompok terbaiknya hari ini, Ibu jatuhkan ke kelompok 4. Tanya tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut pendapatmu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Viro, apa nak? Menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat asik, mudah dipahami dan sangat menarik karena praktikum. Karena praktikum. Jadi Mbak Viro bisa nyoba langsung ke depan. Kita akan melanjutkan materi tentang medan magnet pada kawat melingkar. Jadi anak ibu mungkin nanti kalau ada waktu selain mengerjakan tugasnya, buka-buka bukunya, baca, lihat, cari tahu dulu dikit-dikit tentang kawat melingkar. Jadi besok pas kita belajar, setidaknya anak ibu sudah ada ya, sudah ada pemahamannya. Oke? Ya, itu tadi penjelasan ibu untuk pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri kelasnya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.